firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuri Ardianto. Ya, dengan tema manifestasi Roh Kudus, bagaimana manifestasi Roh Kudus yang kita akan pelajari bersama malam hari ini, yang akan disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Pendeta Yuri Ardianto. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita masih berikan waktu, kesempatan, sekalipun masih belum full ya, kita pria-prianya Tuhan malam hari ini bersama-sama, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir tengah-tengah kita malam hari ini. Oke, saya mulai aja ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah berikan waktu, kesempatan untuk kami sama-sama pria-prianya Allah untuk memuji, menyembah Tuhan, terlebih untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuri Ardianto. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa urapan daripada-Mu, sehingga apa yang mau disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, itu adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Engkau. Terima kasih urapi kami semua yang melayani malam hari ini, baik hamba-Mu sebagai moderator, Tuhan dia sebagai host, dan juga Baren yang melayani pujian penyembahan. Tuhan pimpin kami semuanya, supaya ibadah kami malam hari ini menjadi berkat dan bisa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur malam hari ini. Haleluya. Ya, shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan segera mulai ibadah kita dan kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Kita akan naikkan satu pujian pada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan konsentrasi untuk menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini pada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Lagi kita katakan dari awal pujian ini, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi naikkan pujian dari atas. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, penuhkan setiap kami. Mari kita sembah Dia. Syukur kami berkumpul, haleluya, untuk dipenuhi Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur, terima kasih buat karya-Mu, anugerah yang besar bagi kami. Roh penghibur, haleluya. Syukur, syukur, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja atasku, syukur, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur. Terima kasih ya Bapa-Ku. Haleluya. Apa yang dapat kita perbuat kalau tanpa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur buat segala kepenuhan yang kita terima hingga pada saat ini. Kita percaya Dia yang menuntun kita, Dia yang membela kita, Dia yang menghibur kita, Dia yang menolong kita. Roh Kudus menjadi suatu kelengkapan dalam kehidupan kita untuk tetap membawa kita ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Terus Engkau berkarya Tuhan bagi kami Tuhan. Bagi jemaat AMC yang hadir di dalam ibadah kami ini Tuhan. Terus Engkau Roh Kudus tuntun kami Tuhan ke arah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mendapat perkenanan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sama-sama naikkan pujian. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan iman katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita buka setiap hati kita untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan lebih syukur pada Tuhan. Jamah setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh-Mu yang kudus akan tetap memenuhkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Dan Engkau telah menggenapi bagi kami, bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Khususnya jemaat AMC yang hadir Tuhan. Di tengah-tengah kami, di tempat kediaman kami masing-masing. Engkau yang tidak terbatas akan mampu menerobos setiap kehidupan kami, hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap menuntun kami. Dan khususnya kesempatan ini, sebentar kami menerima firman Tuhan. Berkarya Engkau Tuhan bagi kami semuanya. Khususnya buat hamba Tuhan yang sebentar menyampaikan firman Tuhan. Buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Juli Adianto, perlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan juga Tuhan dengan urapan-Mu secara khusus, dan juga bagi kami semuanya. Kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada moderator, dan juga sekaligus kepada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Bro Marin, bagian pembawanya. Amin. Bentar kita akan dengarkan firman Tuhan, langsung aja. Saya serahkan kepada Bapak Adianto. Silakan, Pak. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak. Semua kaum pria yang diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur ya, kalau Tuhan memelihara kita dari hari ke lepas hari sampai dengan hari ini. Memang masuk ke tahun 2022 ini, ketika sudah mulai kondisi sudah mulai normal, saya hampir belum bisa mengikuti lagi nih AMC. Baru kali ini bisa bertatap muka kembali. Dan terima kasih kepada gembala jemaat, kemudian kepada pimpinan AMC yang mempercayakan saya pada malam hari ini untuk membagikan renungan firman Tuhan dengan tema manifestasi Roh Kudus. Sebelumnya saya
izin dulu untuk men-share materi yang akan saya sampaikan. Bisa terlihat dengan jelas ya? Bisa, Om. Manifestasi. Jelas, Pak. Tentu kita banyak mendengar kata-kata tentang manifestasi Roh Kudus ini. Apalagi berkenaan dengan kegiatan pelayanan pelepasan. Jadi dalam kegiatan pelayanan tersebut selalu ada ucapan, wah, sudah manifestasi dia. Ya, manifestasi. Dan ini kata-kata yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi saya ingin mendudukkan perkara ini sesuai dengan track-nya, ya, sesuai dengan track-nya, sehingga kita nanti mengerti makna secara khusus dari manifestasi Roh Kudus ini. Kita akan membaca dulu Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga dan sesudah kebangkitannya. Janji yang disampaikan olehnya sebagai janji Bapa adalah apa yang tertera seluruhnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 sampai dengan yang ke-16. Dan khusus pada waktu sebelum kenaikan dia ke surga, maka dia mempertegas lagi, aku akan mengirim kepadamu. Jadi kalau dia sudah kembali kepada Bapa, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos. Yang dalam hal ini kita tahu semua itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan. Tapi ada satu hal yang harus diingat oleh mereka adalah sebelum janji itu sampai, maka kamu harus tinggal di dalam kota ini. Maksudnya tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Yesus minta supaya murid-muridnya jangan membuat ini, itu, dan lain sebagainya sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini sebenarnya sebelum dia naik ke surga, yang nanti kita akan peringati hari kenaikan itu pada tanggal 26 bulan ini, hari Kamis. Lalu biasanya kemudian disertai dengan doa 10 malam, sesuai dengan tradisi gereja Pantekosta yang memperingati tinggal di dalam kota sampai diperlengkapi itu dengan doa 10 malam. Tetapi pada waktu janji ini yang kemudian Yesus naik ke sorga, kita melihat penggenapannya di dalam Kisah pasal 2
ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya kembali kepada ayat sebelumnya dulu. Kita lihat, saudara. Apa yang dijanjikan Bapakku diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu saya cetak dengan warna yang lain, warna putih ya. Lalu kemudian kita melihat penggenapannya. Turunlah dari langit. Ini tempat tinggi ya. Langit itu menuju kepada tempat yang tinggi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itulah kuasa ya, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi sebagai perwujudan daripada janji Bapa atau kegenapan janji Bapa. Nah, peristiwa inilah yang kita kenal dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta, yang juga nanti kita akan memperingatinya bertepatan itu dengan hari pertama atau minggu pertama di bulan Juni pada tanggal 5. Dalam ibadah kita masing-masing kita memperingati hari Pentakosta. Ya memang berbagai macam cara gereja Tuhan memperingati hari Pentakosta ini. Ya, saya tidak bahas Pentakostanya, tetapi kita ingin membahas tentang manifestasi Roh Kudusnya ini sebagai satu penggenapan ya daripada janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus agar mereka jangan meninggalkan kota Yerusalem sampai mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, kita melihat, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manifestasi adalah perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat. Dengan kata lain, manifestasi adalah suatu bukti nyata atau tindakan sebagai wujud pemikiran. Jadi manifestasi ini perwujudan atau pernyataan. Kalau kita berkata manifestasi Roh Kudus, maka itulah perwujudan daripada pernyataan, perasaan dan pendapat daripada Roh Kudus itu sendiri. Saya mencoba untuk merangkum tentang manifestasi Roh Kudus ini, maka saya mendapati ada 4 manifestasi Roh Kudus yang secara umum sudah kita kenal dengan baik sebenarnya di dalam gereja Tuhan. Yang pertama, baptisan Roh Kudus. Sebagaimana ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 dan 4, pasal yang ke-10 ayat 4 sampai 46, pasal 19 ayat yang ke-6. Ini bisa dibaca masing-masing di rumah ya. Kita tidak punya waktu atau kekurangan waktu untuk kita membaca ayat-ayat ini. Kemudian manifestasi selanjutnya adalah berupa karunia-karunia Roh Kudus. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11. Lalu kemudian manifestasi Roh Kudus yang lainnya adalah karunia jawatan atau pelayanan yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dan manifestasi yang terakhir yang dicatat adalah berbagai perbuatan ajaib, atau dalam hal ini adalah buah Roh Kudus. Ya.
Saya tidak memakai kata buah-buah dalam bentuk jamak, tetapi sesuai dengan bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggrisnya juga tertulis dengan bentuk tunggal. Fruit, bukan fruits, ya. But the fruit of the Spirit, bukan fruits of Spirit. Yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Jadi ini yang saya rangkum. Memang manifestasi ini sudah kita kenal baik, tetapi baru kali ini mungkin kita rangkum secara menyeluruh. Nah, kita ingin mengerti bagian-bagian ini dengan baik tentunya. Maka kita akan lihat dulu baptisan Roh Kudus ini. Ya. Baptisan Roh Kudus merupakan standar yang harus dicapai dan pintu masuk membawa gereja melihat dan menikmati kekayaan rohani yang melimpah. Jadi kalau kita ingin melihat, menikmati kekayaan rohani yang melimpah, dan inilah dari wujud daripada manifestasi Roh Kudus itu sendiri yang bisa kita lihat, kita nikmati, kita alami dengan melimpah, artinya dengan tidak ada batasnya, yaitu standarisasinya adalah baptisan Roh Kudus. Terkadang kita juga bingung baptisan Roh Kudus ini apa sih gitu ya. Kalau baptisan air kan kita jelas sudah ya, baptisan air adalah kita sebagai tanda pertobatan. Ya. Kalau di dalam kamus Alkitab kita masuk di dalam satu kelompok tertentu lewat satu upacara yang diyakini oleh gereja kita adalah melalui penyelaman atau baptisan selam. Dan itu juga yang merupakan dari bahasa aslinya. Dan kalau kita masih punya Alkitab terbitan tahun 1982 ke bawah atau sebelumnya, maka pada kamus Alkitabnya itu kita masih mendapati pengertian baptisan adalah upacara penyelaman. Tapi ketika masuk hampir tahun 90-an, baptisan sudah berubah. Ya sudah berubah menjadi upacara masuk ke dalam kalangan tertentu atau golongan tertentu. Ya, tidak tahu mengapa dirubah ya, dihilangkan upacara penyelamannya itu. Mungkin karena tulisan di kamus Alkitab itulah banyak mereka-mereka yang tadinya belum baptisan selam, akhirnya menerima baptisan selam. Dan tentu saja mengganggu doktrin daripada gereja yang lain. Sama seperti itu, maka baptisan Roh Kudus memiliki arti yang pertama menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dilahirkan kembali lewat air dan roh, maka kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Ya, karena dia sudah dihidupkan oleh roh itu. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kemudian baptisan Roh Kudus juga berarti berada dalam penguasaan Roh Kudus. Markus 1 ayat yang ke-8. Jadi mulai dalam penguasaan Roh Kudus. Kalau tadi Roh Kudus ini di luar, maka sekarang Roh Kudus sudah mulai menguasai ini semua. Ya, di dalam. Ya, sudah di dalam, maka dia menguasai. Berada dalam penguasaan Roh Kudus. Saudara-saudara, seiring dengan pengertian atau dengan baptisan Roh Kudus, kita juga menjumpai perkataan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Maka ketika kita nanti harus membedakan baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus,
kita sudah tidak bingung lagi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi pribadi Roh Kudus. Roh Kudus menguasai hidup dan memiliki kehidupan seseorang. Artinya dalam kendali penuh otoritas daripada Roh Kudus. Semua aspek kehidupannya di dalam kendali daripada Roh Kudus ini. Karena kepenuhan Roh Kudus itu adalah hal yang diperintahkan. Ya, supaya penuh dengan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus itu bersifat terus-menerus, continue. Jadi tidak pernah berkesudahan. Jadi terus-menerus. Ya, kalau ibarat satu gelas diisi, maka dia sudah penuh. Ya, dan ini bersifat terus-menerus sampai dia melimpah keluar. Ya, nah melimpah keluar ini, maka akan didapati nanti ada apa yang disebut dengan manifestasi Roh Kudus. Dan tentu saja manifestasinya ini kita melihat sesuai dengan Alkitab. Ya, manifestasi yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang sudah ditulis. Jadi baik itu baptisan Roh Kudus, ketika seorang itu menjadi bagian tubuh Kristus dan dalam penguasaan Roh Kudus, lalu kemudian kepenuhan Roh Kudus itu kita memenuhi perintah Tuhan dan hidup memiliki hidup dalam penguasaan daripada Roh Kudus ini. Nah, disitulah baru kemudian kita dapat melihat dan menikmati kekayaan rohani yang melimpah. Sebelum kita menerima manifestasi Roh Kudus yang pertama ini, kita akan menjadi anggota gereja yang biasa-biasa saja, yang memiliki kecenderungan dapat merasa bosan, jenuh, ya, sehingga seringkali di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada istilah kita cuti dulu, ya, cuti dulu, lalu kemudian lama tidak hadir di kebaktian. Nanti kalau ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupannya, lalu baru kemudian dia ingat dan dia kembali lagi. Ya, dia kembali lagi. Dan ini tidak akan dialami oleh mereka yang hidup dalam penguasaan Roh Kudus, yang secara kontinu terus-menerus dipenuhi dalam melakukan kehendak Tuhan, maka dia melihat, menikmati kekayaan rohani yang melimpah itu, yang membuat dia tidak merasa jenuh dalam dia beribadah atau mengiring kepada Tuhan. Justru hatinya semakin lama itu semakin menggelora, ya, semakin ada hal yang terus mendorong. Karena Roh Kudus ini adalah kuasa yang terus-menerus menggerakkan seseorang. Ya, maka kamu akan penuh dengan Roh Kudus, ya, dalam 1 Korintus Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Penuh dengan Roh Kudus, di situ dia katakan dengan bahasa aslinya yang bagaikan dinamo terus menggerakkan, kamu akan menerima kuasa, ya, digerakkan terus, ada gairah terus. Nah, ini yang kita harus pahami sebagai waktu bentuk daripada manifestasi yang pertama ini, ya, seperti itu, ya, melihat, menikmati kekayaan rohani. Semakin kita nikmati, semakin kita lihat, semakin kita memuji Tuhan, semakin kita kagum, hormat kepada Dia. Kita lihat sekarang yang selanjutnya. Yang kedua, karunia-karunia Roh Kudus. Ini juga manifestasi yang kedua ini. Karena karunia Roh Kudus adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang yang telah menempatkan iman mereka kepada Yesus Kristus, telah dibaptiskan, dan telah ditetapkan sebagai anggota gereja untuk menerima bimbingan serta melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada satu tindakan yang berkelanjutan, tidak cukup sampai pada manifestasi yang pertama, tetapi dia juga menjadi bagian daripada anggota gereja untuk menerima bimbingan
Artinya ada pengajaran yang akan diterima oleh dia, bagaimana ia bisa melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dalam hal ini mungkin kita supaya gampangnya, bahwa gereja kita mengenal satu program yang disebut dengan pemuridan. Ya, lewat pemuridan inilah setiap anggota jemaat menerima bimbingan bagaimana dia bisa mengenal lebih jauh tentang gerejanya, tentang imannya. Ya, dalam hal ini kita bisa katakan melihat, menikmati ya lebih jauh kekayaan rohani itu. Karena lewat pemuridan yang 5 modul itu, maka ketika kita sudah pelajari dengan berkesinambungan, kita akan dapat melaksanakan amanat agung. Karena kita sudah diperlengkapi itu. Dan karunia-karunia Roh Kudus ini, ya, kita kenal untuk kehidupan tubuh Kristus. Kemudian untuk pergerakan tubuh Kristus. Dan yang ketiga untuk pernafasan tubuh Kristus. Karunia Roh Kudus ini untuk kehidupan tubuh Kristus adalah karunia perkataan hikmat. Ya, perkataan hikmat. Satu penyampaian yang didasari oleh hikmat daripada Tuhan yang akan mengena kepada sasarannya. Dan ini perlu sekali buat kita semua. Lalu karunia perkataan pengetahuan. Jadi juga Roh Kudus akan membuka cakrawala kita, cakrawala berpikir kita, sehingga kita memiliki satu wawasan pengetahuan yang baik. Dan lewat pengetahuan ini, kita dapat memperkatakan firman Tuhan itu sesuai dengan apa porsinya, sesuai dengan koridor keilmiahannya, kepengetahuannya. Jadi tidak kita sampaikan main asal-asalan saja. Contohnya misalnya ketika kita menjelaskan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan, ya kita akan memperkatakan ayat itu dengan baik. Tapi kalau tidak, main asal saja. Ya, unta bisa masuk lubang jarum. Untanya kita bebek dulu katanya. Di apa namanya itu, ditumbuk sampai hancur, lalu kemudian baru masukkan ke dalam lubang jarum begitu. Itu tidak demikian. Tapi kalau ada wawasan pengetahuan, kita dapat menjelaskan sesuai dengan konteksnya, dengan baik. Saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai satu kemustahilan. Ya. Oh, masuk dalam sorga itu bagi orang kaya karena satu hal yang mustahil. Karena hidup dibebani dengan kayaannya, hatinya ada di situ. Dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tidak mau percaya. Mustahil. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena lewat jalan percaya kepada Dia, kepada Tuhanlah, maka setiap orang itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus lihat dulu, dan banyak lagi dalam apa namanya ketika kita menjelaskan firman Tuhan kepada banyak orang, ya saya sendiri semakin belajar, semakin ini, ternyata saya melihat begitu banyak kekurangan kita, ya banyak pengetahuan yang Tuhan sediakan itu, ya memberikan satu bukti yang nyata lewat manifestasi ini bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, membedakan segala roh. Nah, ini biasanya membedakan segala roh ini harus dimiliki oleh para pemimpin jemaat. Khususnya gembala, para pemimpin ibadah kategorial,
para pemimpin apa namanya kalau di Bandung istilahnya komsel ya, pakai istilah komsel, pemimpin komsel. Dan ini harus dimiliki, membedakan roh supaya kita bisa mengerti ini bukan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya gampang sekali kita kalau sudah mengenal dengan baik dan menerima karunia ini, yaitu kalau yang pas sesuai dengan firman Tuhan, itulah dari Tuhan. Kalau yang bukan, ya kita sudah tahu itu bukan jelas, bukan dari pekerjaan roh Tuhan. Ini kehidupan tubuh Kristus ini perlu kata-kata hikmat, pengetahuan, dan membedakan segala roh. Jadi ternyata kita memperhatikan, saudara, tidak sesederhana yang seringkali banyak orang pikir. Tetapi kita melihat ada satu harga yang harus kita bayar ketika kita hidup di dalam Tuhan untuk bisa melihat dan menikmati kekayaan rohani itu. Tuhan menyediakan begitu banyak, dan yang dimana di situ kita diperlukan dari kita adalah ketekunan, ya. Kemudian pergerakan tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus ini perlu ada satu pergerakan yang spektakuler juga, ya. Misalnya di situ lihat manifestasi dalam karunia iman, ya, dalam karunia iman, ya, betul punya iman, ya. Lah, iman itu adalah kita percaya kepada Dia satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup, sekalipun kita tidak melihat Dia. Kita percayakan firman Tuhan. So, banyak orang sulit kalau buat percaya firman Tuhan. Kadang-kadang mulutnya percaya, hatinya bilang iya enggak ya, iya enggak ya. Tapi kalau betul-betul dia punya iman, terserah kepada Tuhan. Ya, terserah kepada Tuhan. Artinya dia percaya kepada Allah yang punya otoritas atas kehidupan kita, dan kita melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan ini dimiliki oleh setiap orang. Kita harus ingat, saudara, kepemilikan karunia kesembuhan ini tidak bersifat permanen. Tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dalam pergerakan tubuh Kristus. Jadi dalam hal ini di mana karunia itu diperlukan, maka karunia itu akan ada dengan sendirinya. Karena Roh Kudus yang memberikan dan Roh Kudus yang mengerjakan. Nah, saudara sebagai pemimpin atau sebagai anak Tuhan yang pada satu saat menghadapi harus mendoakan orang yang sakit, saudara berdoa dengan iman, dengan keyakinan, ya, menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan, maka karunia itu seringkali terjadi. Belum didoakan oleh hamba Tuhan, maka baru mungkin oleh saudara seimannya, ya sudah bisa disembuhkan. Karena apa, saudara? Roh Kudus yang mengerjakan itu semua. Ya. Lalu kemudian juga karunia mujizat. Ya. Mujizat membuat sesuatu yang di luar nalar kita. Ya. Ini seringkali diperlukan di dalam pelayanan ini mujizat, ya. Banyak, ya, kesaksian-kesaksian tentang itu. Lalu kemudian pernafasan tubuh Kristus. Ini geliat daripada tubuh Kristus ini, yaitu karunia nubuat. Saya lebih condong ini karunia nubuat bukan seperti yang masa-masa lalu, ya. Hai anak-anakku, hai jemaatku, dan lain sebagainya. Seperti itu bunyinya. Ada ini dan itu dan sebagainya. Tapi karunia nubuat saya lebih bisa menerima. Inilah penyampaian firman Allah sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab, dan kita menyampaikan sesuai dengan apa yang tadi di atas tadi dikatakan, ya. Ya, 3 karunia di atas itu. Nah, ini membuat firman Tuhan itu jadi semakin jelas. Sebab kata nubuat di situ adalah penyampaian firman Tuhan. Kalau itu sudah ditulis di dalam Alkitab, ya perlu lagi dikatakan inilah, ya, nubuat gitu. Jangan-jangan nubuat itu bisa berubah menjadi nubuat sendiri, berasal dari daging kita. Banyak
apa yang orang bilang nubuatnya nggak pernah digenapi, saudara. Ya, nanti meralat nubuatnya. Banyak itu sudah terjadi ya, dan hamba Tuhan yang menubuatkan, utama ketika nubuat tentang akhir zaman, meralat melulu. Masa firman Tuhan diralat? Ya, firman Tuhan tidak pernah diralat karena tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya, Alkitab tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka dari situ kita harus pelajari. Kemudian yang ke-8, karunia bahasa roh. Nah, ini sulit ini ya kita. Ini apa bahasa roh yang mana ini? Apakah yang sering kali kita dengar? Karena biasanya karunia bahasa roh ini selalu berjalan bersama dengan karunia mengartikan bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh. Jadi ketika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu kemudian ada yang menyampaikan artinya. Dan biasanya Tuhan pakai dari orang yang tidak saling berdekatan. Nah, di satu kota ada orang yang suka berbahasa roh di dalam kebaktian. Lalu kemudian ketika dia berbahasa roh, suaminya yang mengartikan bahasa rohnya. Ketika suaminya yang berbahasa roh, istrinya yang mengartikan. Biasanya Roh Kudus tidak pernah pakai cara kerja yang demikian. Karena kalau suami istri yang demikian, bisa saja sudah terjadi kolang kingkong dulu di rumah ya. Jadi ada janji-janji atau deal-deal khusus seperti ini. Nah, saudara-saudara, inilah yang karunia atau manifestasi daripada Roh Kudus yang kedua. Kemudian kita melaju sekarang pada yang ketiga. Karunia jawatan. Ini singkat sekali penjelasannya. Yang pertama adalah rasul. Yang kedua, nabi. Ketiga, penginjil. Keempat, gembala. Yang kelima, guru. Rasul ditempatkan pada urutan yang pertama karena ini merupakan zaman gereja. Ya, dalam zaman gereja, rasul itu murid Yesus langsung yang diutus langsung untuk menggantikan atau melaksanakan tugas-tugasnya kemudian. Sedangkan nabi dengan segala pengajarannya merupakan menjadi basic daripada gereja perjanjian baru ini. Yang juga tidak boleh diabaikan karena seluruh berita para nabi itu digenapi di dalam Yesus, yang kemudian Yesus yang menjadi juru selamat ini telah mengorbankan dirinya, mati disalib, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, serta janji akan datang kembali. Ini beritanya harus diteruskan oleh para rasul. Jadi didirikan di atas para rasul dan para nabi, ya. Lalu kemudian yang ketiga ada penginjil. Penginjil ini pemberita Injil. Ya, pemberita Injil. Yang keempat kita tahu ini gembala. Gembala itu artinya penilik, ya. Dia juga yang memberikan perawatan, ya, yang merawat jemaat atau dalam tanda petik domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Dan biasanya di dalam Efesus pasal 4 itu dalam bahasa aslinya ditulis gembala yang juga mengajar, ya. Oimenan kai didaskalos. Jadi gembala yang juga mengajar. Nah, umumnya memang gembala itu harus punya kriteria juga sebagai guru. Karena ini akan memperlengkapi jemaat Tuhan untuk dididik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi karunia jawatan ini sampai sekarang ini penting. Nah, saudara-saudara perlu tahu juga, untuk jawatan yang pertama dan yang kedua, itu sudah selesai. Ya, rasul-rasul selesai. Ya, jawatan rasul ini selesai ketika para rasul itu semua sudah pulang
ke rumah Bapa di sorga. Dengan cara-caranya dia dipanggil menjadi martir itu. Ada yang terakhir adalah Rasul Yohanes, dia mati tua. Ya. Kemudian Nabi, kita tahu Alkitab memberikan pernyataan Nabi itu melayani sampai dengan Yohanes Pembaptis. Itu Nabi yang terbesar itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, sedangkan yang ada sekarang ini adalah penginjil, gembala, dan guru. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah saya, gereja akan berdiri kokoh kalau ada 3 pilar ini. Ya. Ada penginjilan, ada penggembalaan, dan ada pengajaran. Ya. Ada penginjilan, ada penggembalaan, dan ada pengajaran. Gereja yang kalau cuma ada penginjilan, tidak ada penggembalaan, tidak ada pengajaran, ini gereja lemah. Bukan saja lemah, gampang sekali ubarnya. Gereja ada penginjilan, ada penggembalaan, tapi tidak ada pengajaran, juga tidak kuat. Memang ketiga ini harus ada. Oleh sebab itu sekarang saya lebih meyakini kalau di dalam satu gereja, manifestasi Roh Kudus dalam karunia jawatan ini, Tuhan akan memakai jemaat ya dan beberapa aktivis gereja untuk bersaksi, menginjil itu bersaksi ya. Sebagai salah satu tritugas gereja adalah salah satunya adalah marturia, bersaksi keluar. Lalu kemudian Tuhan juga menugaskan gembala, ya, gembala-gembala, baik itu pemimpin di komsel, pemimpin di kategorial maupun pemimpin jemaat. Lalu juga ada pengajar di situ. Ya, seperti tadi sudah saya katakan, gembala yang juga mengajar. Maka gembala harus memberikan pengajaran kepada jemaat. Ya, mulai dari dasar-dasar iman dan lain sebagainya sampai jemaat itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan inilah manifestasi Roh Kudus yang tidak boleh diabaikan. Jadi dari mulai baptisan Roh Kudus, kemudian karunia-karunianya, baik itu karunia Roh Kudus maupun karunia jawatannya, ini tidak boleh diabaikan. Supaya dalam hal ini manifestasi itu dapat terwujud di dalam gereja Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, ini yang terakhir sekarang, buah Roh Kudus. Karunia rohani yang terakhir adalah buah Roh Kudus. Tanpa buah Roh Kudus ini, maka segala sesuatu tidak sempurna. Pohon bagaimanapun rimbunnya dan kelihatan subur, tetapi apabila tidak mengeluarkan buah, maka pohon ini tidak berguna. Demikian juga anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Betapapun tinggi karunia-karunia yang diperolehnya, tetapi tanpa buah Roh Kudus, tidak ada gunanya. Jadi seluruh manifestasi yang 1 sampai yang ketiga ini penting, tetapi tanpa yang keempat ini, tidak sempurna. Gak lengkap. Maka perlu buah Roh Kudus ini menjadi kelengkapan. Supaya apa, saudara? Supaya ada gunanya. Ya memang ya pohon kalau nggak ada buahnya, ya paling cuma dibuat ngadem orang aja. Ya, dan orang yang ngadem tidak bisa lama-lama di situ. Tetapi kalau ada buahnya, maka ini bisa lebih bermanfaat buahnya. Ya. Orang bisa menikmatinya, bukan saja 1-2 orang, tapi banyak orang akan bisa menikmatinya. Dalam buah Roh Kudus ini kita mengenal ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tentu saya tidak akan menguraikan satu-satu ya, karena saya percaya pria-pria Tuhan di AMC ini sudah pernah ini mendapatkan uraian tentang masing-masing buah Roh Kudus ini. Tetapi yang saya mencatat di dalam Galatia pasal 5 tersebut, but the fruit of the Spirit ialah atau is love,
Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kasih ini, buah roh ini kasih. Nah, kasih juga saya tidak uraikan terlalu panjang ya dalam hal ini, karena juga sudah pernah diuraikan tentang kasih. Tapi yang jelas, mengapa buah roh ini nomor satu, atau yang menjadi kesatuannya adalah kasih. Karena letaknya di sinilah manifestasi daripada Roh Kudus itu yang menghadirkan Allah di dalam kehidupan anak Tuhan. Anak Tuhan akan terlihat dengan jelas ya, manifestasi rohnya di dalam kehidupannya itu lewat kasih. Bukan lewat yang lain, lewat kasih. Ya. Karena ketika ada kasih pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan seterusnya. Dan saya mendapatkan hal yang unik di sini. 9 ini, masing-masing 3. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu terhadap Allah. Ya. Kasih kepada Tuhan, otomatis bisa kasih juga nanti dijabarkan dalam hal yang lainnya itu kepada sesama dan kepada diri sendiri. Ya. Ini unik ini. Saya melihat kasih, sukacita, damai sejahtera ini terhadap Allah yang mesti dipersembahkan, karena ketiga-tiganya ini memang berasal daripada Allah. Ya. Tidak mungkin kita memiliki kasih tiba-tiba ada sukacita. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Damai sejahtera dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat kuat kuasa Roh Kudus. Lewat korban Kristus dan kayu salib, maka ada damai. Kalau ada damai, ada sejahtera. Ya. Lalu kemudian 3 yang kemudian, kesabaran, kemurahan, kebaikan terhadap sesama sebagai pengejawantahan daripada kasih itu sendiri. Ada kasih, pasti ada kesabaran, pasti ada kemurahan, pasti ada kebaikan. Ini terhadap sesama. Lalu kemudian terhadap diri sendiri, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini untuk diri kita sendiri. Dan kemudian kita lihat juga 3 perkara yang pertama, 3 buah yang pertama. Kehidupan rohani dalam Tuhan ditingkatkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera ini meningkatkan kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Ya. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kehidupan rohani kita dengan sesama manusia diatur. Diatur dengan baik. Dan yang terakhir, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, kehidupan rohani dengan diri sendiri diperbaiki. Ya, kita semakin memperbaiki kehidupan kita dari hari lepas hari. Itu sebabnya maka kepenuhan Roh Kudus itu seperti yang pada poin yang pertama itu tadi yang sudah saya sampaikan di atas, kepenuhan Roh Kudus itu pada butir B bersifat terus-menerus. Ya. Tidak bisa hanya sekali saja. Maka orang juga tidak bisa setelah doa 10 malam dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di situ untuk pertama kalinya, lalu selesai di situ. Tidak. Tapi terus-menerus berkelanjutan hidup dalam penguasaan daripada kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dia bisa menikmati hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana ini akan menjadi satu manifestasi yang sangat baik sekali. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita dari apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman yang lain akan bisa melengkapi lagi. Tapi inilah yang merupakan rangkuman yang saya sampaikan untuk memberikan penjelasan tentang manifestasi daripada Roh Kudus ini. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Pak
Juli Adianto atas pemaparan firman Tuhan yang luar biasa sekali, sehingga kita bisa mengerti apa arti daripada manifestasi Roh Kudus ini. Ternyata kalau saya perhatikan firman Tuhan malam hari ini panjang sekali ya yang mengenai manifestasi Roh Kudus ini. Saya pikir segampang apa yang kita pikirkan, ternyata banyak hal yang harus kita lakukan mengenai Roh Kudus ini. Di mana ada tadi saya lihat di sini ada rangkumannya adalah mengenai baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia jawatan, dan berbagai perbuatan atau buah-buah daripada Roh Kudus, buah Roh Kudus. Ya. Saudara, mengenai buah Roh Kudus ini mungkin kita masih ada waktu ya, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Mungkin ada yang mau menanyakan mengenai manifestasi Roh Kudus ini. Silakan. Ya. Pak Beta biasanya menanya. Bro, doa dulu atau bro, sudah firman Tuhan. Oh ya. Sorry, iya. Ya, kita akan berdoa dulu, sorry. Terima kasih Pak Beta Adianto. Kita akan berdoa dulu. Saya minta nanti kita lihat di sini ada Bro Cornelius, minta doa Bro Cornelius untuk firman Tuhan. Baik, oke, terima kasih Bro Rahmat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan malam hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan, lewat manifestasi Roh Kudus di dalam kehidupan kami orang-orang percaya, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Roh Kudus sebagai pemimpin, Roh Kudus sebagai penuntun di dalam hidup kami. Biarlah terus kami mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan, kami mau terus, Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, orang-orang percaya. Berkati hamba-Mu, Tuhan, Bapak Pendeta Juli Adianto, Tuhan, dengan urapan Roh Kudus, Tuhan, makin hari, makin Tuhan pakai, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, terus Tuhan, di dalam pelayanannya, Tuhan, urapi, kami percaya, Tuhan, anak-anaknya, keluarganya, Tuhan, berkati, Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa boleh memakai di dalam Tuhan, ke pelayanan hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih malam hari ini kami bersyukur kalau di mana juga kami akan melanjutkan Tuhan acara kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kami percaya Tuhan urapi, kami serahkan sepenuhnya juga ke dalam tangan Tuhan, Bro Rahmat menjadi Tuhan host, Tuhan juga Engkau berkati, Tuhan urapi Tuhan. Terpuji nama-Mu, segala puji hormat, segala kemuliaan kami naikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Pak Chris. Oke, langsung aja mungkin ke pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih Bro Rahmat. Nah, ini baru Roh Kudus bermanifestasi buat kita setelah kita berdoa ya. Ya, punten Bro Breno. Iya, tidak apa-apa. Karena banyak sekali pertanyaan ini, saya buru-buru. Bisa ada pujian dulu, Bro. Pak Juli, selamat malam Pak Juli. Ya, selamat malam. Pak? Selamat malam, Kobeno. Ya, sehat-sehat ya Pak. Puji kelihatan sehat. Karena Roh Kudus bermanifestasi malam ini Pak Juli. Amin. Terima kasih Pak. Firman Tuhan yang begitu rinci yang boleh saya dengar dan renungkan mengenai manifestasi Roh Kudus. Ada 4 di sini apa yang Bapak bagikan, baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, karunia jawatan, dan berbagai perbuatan ajaib. Yang saya boleh tangkap ini Pak, sebuah manifestasi yang bersangkut paut dengan Galatia 5 ayat 22 Pak, dengan buah Roh Kudus nih. Yang saya dapat ambil ini buat pribadi saya Pak, mengenai penguasaan diri. Apabila seseorang sudah tidak bisa menguasai dirinya, apakah Roh Kudus masih bisa bermanifestasi atas orang tersebut, Pak Juli? Iya. Kita seringkali terjebak dalam pengertian begini. Terjebak di dalam pola pemikiran perjanjian lama, yaitu
Roh Kudus bisa keluar masuk. Ya. Jadi In out ya. ya, ntar Roh Kudus masuk, ntar kalau ini keluar, masuk lagi, keluar lagi. Nah, tapi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu firman Tuhan sudah menyatakan bahwa dia akan tinggal menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika seseorang baptis Roh Kudus Ya. dan kepenuhan Roh Kudus selamanya akan tinggal di dalam dia. Nah, manifestasinya ini satu persatu tadi sebagaimana diuraikan, dan salah satunya hasil daripada manifestasi ini adalah penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri ini merupakan satu manifestasi yang tidak langsung dikerjakan begitu saja oleh kuasa Roh Kudus, tetapi coba perhatikan, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa penguasaan diri ini ada di dalam kategori terhadap diri sendiri. Sendiri, iya betul Pak. Berarti ada satu training di situ, ada satu latihan bagaimana menguasai diri kita. Dan uniknya, bagaimana kita tahu, contohnya ini ya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah bisa menguasai diri? Kalau tidak pernah ada latihannya. Ya. Dikasihlah kita menghadapi situasi yang mengundang temperamen kita. Emosi gitu ya. Kalau bahasa kerennya kan emosi. Padahal emosi itu perasaan artinya. Nah, kita kan masing-masing ini punya temperamen ya. Temperamen kita, ada yang marah, ada yang enggak sabaran dan sebagainya. Sehingga disitulah dimulai latihan kita. Ada kita ketemu perkara yang hal seperti ini. Nah, ini bagaimana kita menguasai diri? Kita tahu kita bisa menguasai diri kalau kita sudah bisa ada menemui hal-hal yang memerlukan penguasaan diri kita. Aduh, kita menahan. Tahan. Jangan. Ini tidak sesuai dengan kriteria hidup sebagai anak Tuhan. Kan begitu. Jangankan Pak Beno, saya sendiri saja juga masih latihan terus ini. Nah, ini Pak penting Pak. Iya, tidak mengapa. Selama kita masih dalam darah dan daging, ya. Ini penguasaan diri terhadap diri kita, terhadap sesama ini, terhadap diri kita sendiri, itu dikatakan kehidupan rohani dengan diri sendiri diperbaiki. Ya kan? Tadi bagian terakhir itu kehidupan rohani dengan diri sendiri diperbaiki. Kesetiaan, kelemah lembutan, itu penguasaan diri yang seringkali kita bisa jatuh bangun di situ. Benar. Tapi tidak mengapa. Karena kita melatih. Nah, masalahnya sekarang ketika kita banyak terjebak penguasaan diri kita ini belum ini, apakah Roh Kudus itu masih tinggal di dalam kita? Tetap dia tinggal. Tetap ya Pak. Iya. Tetap dia tinggal. Kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita, artinya tidak ada yang mengingatkan kita. Aduh, saya sudah emosi, ya kan? Aduh, saya sudah salah. Nah, kemudian kita bisa minta maaf sama orangnya, misalnya, aduh maafin saya tadi, saya emosi gitu ya, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan Roh Kudus ini. Cuma kadang-kali kita nggak sadar. Kalau Roh Kudus nggak ada di dalam kita nggak ada yang mengingatkan. Dan Roh Kudus itu punya pekerjaan, salah satunya adalah mengingatkan kita. Waktu kita emosi, waktu kita marah dan lain sebagainya, ada nggak dia? Ada. Ya. Ada dia. Tapi dia diem. Tunggu pada waktu saatnya dia akan mengingatkan kita. Lalu dia berbicara dengan suara yang lembut lewat sunai desis kita, lewat suara hati nurani kita. Aduh, kita sudah salah. Ini kan siapa pekerjaan kita? Enggak. Kalau kita gengsi. Karena kecenderungan manusia itu kan membenarkan diri sendiri. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita ini sudah salah dan lain sebagainya. Nah, kemudian terjadilah
rekonsiliasi dengan diri sendiri, memperbaiki dulu diri sendiri, baru kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama, memperbaiki hubungan dengan Tuhan dalam penguasaan diri. Jadi jawabannya tetap ada. Kita tidak boleh terjebak dalam polanya pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama, keluar masuk gitu ya. Tidak. Dalam masa gereja, Roh Kudus tinggal di dalam kita sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Roh Kudus baru diangkat dari kita. Ya, ya. Oke, Pak Bino. Baik, Pak Juli, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya sudah mengerti bahwa manifestasi Roh Kudus itu tetap ada, tinggal di dalam hidup kita ya, Pak. Ya. Penguasaan diri sebagai self defense buat kita semua. Dan tapi kadang-kadang Pak, di dalam out of control emosi, Pak, seringkali memang kita lupa akan karya Roh Kudus. Nah, untuk cara yang tadi Pak Juli katakan itu, ada cara untuk supaya tetap tinggal Roh Kudus di dalam kita dan kita tetap dapat self defense ya. Bagaimana itu Pak? Ada satu caranya mungkin Pak? Ya, begini Pak Beno, Roh Kudus tidak akan pernah keluar dari kita. Ya. Tetap tinggal. Ya. Jadi dialah yang akan ingetin kita nanti. Kita memang bisa saja satu kali itu, sampai hilap misalnya gitu ya. Lupa dan lain sebagainya. Itu kan karakter manusia kita. Emang begitu manusia. Siapapun dia bisa seperti itu. Ya. Siapapun dia. Nah, itulah gunanya Roh Kudus itu di dalam kita, dia mengingatkan kita. Ya, kita menjadi sadar. Baik, Pak. Ya. Nggak akan pernah dia tinggalkan kita. Ya. Baik, Pak Juli. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, Pak Beno. Kita lanjut lagi. Silakan, Bro Rahmat. Lanjut. Terima kasih, Pak Beno, pertanyaannya. Berarti Roh Kudus itu akan tetap tinggal di dalam kita sekalipun kita tidak bisa menguasai diri gitu ya Pak Adianto ya, Pak Breta ya. Sekalipun jadi nggak keluar masuk gitu ya Roh Kudus itu ya. Tidak keluar masuk. Nggak keluar masuk ya. Tetap ada gitu ya. Oleh sebab itu, Paulus kan berpesan, jangan mendukacitakan Roh Kudus. Artinya, dia bisa saja kita abaikan, kita diamkan, dan kita akan terus berpola pada hidup yang lama kita. Ini Roh Kudus tidak keluar, tetap dia, karena sudah komitmen firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Dia tetap akan tinggal di dalam kita, mengingatkan kita. Tapi kalau kita nggak mau diingatkan, dia berduka. Dia berduka. Lama-lama mungkin feeling kita jadi ini ya, tentang Roh Kudus jadi lama-lama kurang peka mungkin ya Pak Adianto ya. Jadi nggak peka. Tadinya begitu kita diingetin Roh Kudus, ya ini memang diingetin Roh Kudus, kita peka langsung. Tapi kalau mamanya kita abaikan sekali, 2 kali, diabaikan 3 kali, lama-lama mungkin kita juga mengenai Roh Kudus ini lama-kelamaan lemah gitu ya. Bisikannya mungkin suaranya tambah pelan gitu ya mungkin Pak Adianto ya. Ya, nanti satu saat bila kita ketemu dengan sesuatu, baru di situ kita sadar itu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tak meninggalkan saya. Baru nanti ketemu di situ. Karena dia diam. Sekarang ketika kita menjadi keras hati, dia diam. Ya. Jelas sih. Jelas. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan Bapak-bapak. Oke, Bro. Malam, saya mau bertanya nih. Silakan Pak Bro Gunawan. Pak Juli. Ya. Ini saya sedikit ya, kadang di kalangan ini udah rame nih. Kita kan ini ada karunia Roh Kudus ya. Itu kehidupan tubuh, pengarahan tubuh Kristus, dan ada pernapasan tubuh Kristus. Nah, dalam pernapasan tubuh Kristus itu ada nubuat, ada bahasa roh, dan mengartikan bahasa roh. Nah, di sini ketika orang belum bisa bahasa roh, itu ada bimbingan seperti diajarkan bahasa roh. Itu apa benar apa enggak gitu. Sedangkan kan bahasa roh itu karunia dari Roh Kudus ya, untuk kita terima. Bisa dengan berbagai-bagai bahasa.
Tapi seperti ada yang diajarkan wala atau gimana gitu. Padahal itu belum tentu bahasa roh gitu. Jadi kalau bahasa roh itu bisa dengan berbagai bahasa gitu ya. Saya udah mengalami gitu, tapi ini ada pengajaran untuk belajar bahasa roh gitu. Nah, bagaimana tanggapannya gitu ya dengan yang diajarkan gitu bahasa roh gitu. Itu Pak Juli. Iya. Ini juga gereja banyak yang terjebak di sini. Bahasa roh menjadi sesuatu yang ngetren gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang dimaksud dengan bahasa roh di sini, ini jelas namanya bahasa roh, berarti bukan bahasa yang berasal dari manusia. Iya. Berarti dia tidak bisa diajarkan. Dia tidak sama dengan bahasa-bahasa yang di dalam dunia yang bisa diajarin. Ya, bisa dikursuskan. Ya bisa. Oleh sebab itu, di dalam di dalam karunia-nya itu, dia harus selalu berdampingan dengan karunia, mengartikan bahasa roh. Ya, harus berdampingan. Karena namanya bahasa itu juga harus jelas. Bahasa itu harus jelas. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, situ juga ada bahasa roh, ada glosolali juga di situ. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 2 itu dengan jelas dikatakan, maka mulailah berkata-kata, yang mereka berkata-kata sesuai dengan bahasa yang diberikan roh itu kepada mereka. Nah, ternyata audiens yang mendengar atau orang yang mendengar itu bisa mengerti dengan apa yang diucapkan oleh para rasul di loteng Yerusalem ini. Kalau kita catat itu di dalam Kisah Rasul pasal 2, ada lebih kurang sekitar 17 bahasa di situ. 17 bahasa. Nah, apa yang kemudian di dalam karunia ini, dan ini cuma ada penjelasan pemaparan karunia ini di Korintus ini. Sebab umumnya di gereja purba atau di gereja zaman dulu ini banyak petobat-petobat yang latar belakangnya ini dari agama-agama pagan. Nah, dalam ritual agama pagan, ini seringkali ada yang disebut dengan istilah trans, kemasukan. Nah, pada waktu dia kemasukan itu, maka dia mengucapkan kata-kata yang sudah tidak jelas lagi. Ya, kata-kata yang tidak jelas. Atau yang disebut dengan istilah speaking in tongues. Berbicara dengan lidahnya. Nah, ketika kemudian di dalam gereja Tuhan, di Korintus ini, terjadi hal seperti ini, kemudian ditertibkan, diberikan pengarahan, bahwa karunia seperti ini, bukan Roh Kudus tidak bisa. Dia bisa, tetapi harus ada yang mengartikan. Dan itu pun juga dibatasin untuk bahasa roh. Nggak boleh rame-rame. Cukup 2-3 orang. Ya, cukup 2-3 orang. Artinya, ketika ada yang berbicara, yang lain semua diam. Orang ini berbicara mempergunakan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian, nanti ada yang mengartikan ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan, biasanya mengartikan ini adalah orang yang juga tidak terduga, yang Tuhan pakai atau Roh Kudus pakai untuk menerjemahkan. Jangan seperti di satu kota, istrinya yang bahasa roh, suaminya yang ngartiin. Nah, ini jauh dari dari juklaknya, dari SOP-nya. Ya. Cara Tuhan itu bekerja nggak seperti itu. Jadi memang kita harus memahami. Nah, kalau umpamanya yang sering kali terjadi di dalam gereja, ya kan kita juga nggak ngerti kan apa yang diucapkan kan, yang sering kali kita dengar. Nah, jika memang itu tidak ada orang yang mengerti, Paulus ingatkan kita, pelan-pelan sajalah. Nggak usah demonstratif sampai wah begitu.
Dulu saya belum mengerti juga begitu, sama. Tetapi lama-lama firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita mempergunakan bahasa roh itu. Justru yang paling penting adalah perkataan hikmat, marifat. Maka Paulus menempatkannya nomor 1 dan nomor 2. Karena ini berkenaan dengan menjelaskan firman Tuhan kepada jemaat. Ini lebih membangun. Bahasa roh ini ya dipergunakan untuk sebagai satu tanda ya untuk membangun diri sendiri itu. 1 Korintus pasal 14 nanti dibaca secara menurut itu. Itu membangun diri sendiri. Kalau membangun diri sendiri kan nggak perlu demonstratif. Kalau toh kita harus memuji Tuhan, mempergunakan bahasa itu, silakan, tidak ada yang larang kok. Ya, kita bisa berglosa, tidak ada yang larang. Tapi kita juga harus tahu bahwa itu tidak bermanfaat bagi orang lain, kecuali bagi diri kita sendiri. Mungkin saat itu kita sedang lemah, sampai saking lemahnya, hanya kata-kata itu kita ucapkan, ya, ucapkan dan hanya Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu, iblis pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, biasanya itu lahir dari luapan hati yang memang sudah sangat bergejolak sekali. Bisa saja, tapi kalau nggak ada yang mengartikan, ada gunanya nggak? Kan nggak ada. Yang lebih baik kita berdiam diri. Sebab berglosolali atau berbahasa roh itu dengan suara yang pelan pun Tuhan juga dengar. Ya, tidak dilarang itu. Tidak boleh ada yang melarang itu orang yang berbahasa roh. Tapi kita harus memberi penjelasan manfaatnya, gunanya untuk apa. Justru yang lebih berguna untuk jemaat itu adalah nubuat. Tapi nubuat yang datang dari Tuhan, menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar, sesuai dengan sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu lebih bermanfaat buat jemaat ketimbang bahasa roh yang nggak jelas maknanya apa gitu. Ya mungkin hanya Gunawan saja yang tahu dengan Tuhan apa yang saat itu dia rasakan, mau memuji Tuhan atau sedang mengeluh kepada Tuhan, bisa saja. Iya. Ya. Iya. Jadi harus ada yang mengartikan, kalau nggak ada ya pelan-pelan aja. Tidak dilarang. Ya. Oke, jadi misalnya kalau diajarkan itu ada yang diajarkan tuh nggak benar aja gitu ya. Yang nggak benar. Ya nggak benar aja. Nah, karena emang saya mendapatkan pernah gitu ya. Saya mendapatkan bahasa roh tuh bukan di gereja gitu. Ketika kita ada persekutuan, terus itu mendapatkan bahasa roh gitu. Dan bahasa roh juga sebetulnya saya nggak ngerti bahasanya. Tapi ketika saya berdoa, itu seperti bercakap-cakap dengan Tuhan gitu. Itu enak sekali gitu. Ya. Itu tapi ya, saya udah terima aja gitu. Ya makanya kadang-kadang ada orang yang diajarin gitu. Seperti tumpah tangan diajarin ikutin ini. Nah itu saya jadi pertanyaan, makanya apakah betul nggak gitu Roh Kudus itu bahasa roh terus diajarkan? Kalau menurut di sini sih di firman Tuhan itu nggak diajarkan. Ketika murid-muridnya menerima bahasa berbagai bahasa roh, itu orang itu yang mengerti, oh itu bahasa saya gitu. Nah itu yang kita dapatkan ya. Terima kasih Pak Yuli untuk penjelasannya. Berarti ya kita ada punya bahasa roh. Kalau Pak Gunawan belum jelas juga, nanti bisa tanya sama Pak Gembala. Udah ya. Kalau kita di sini bicaranya durasinya kan sebentar. Iya. Yang lebar, Gembala bisa menjelaskan itu tentang bahasa. Ya, terima kasih Pak Yuli. Okay. Terima kasih penjelasannya. Udah jelas Pak Yuli ya. Udah jelas ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan untuk pertanyaannya. Ya, sampai hari ini pun Pak Yuli, saya tuh memang merindukan sekali untuk bahasa roh. Tapi kalau saya ngomong bahasa roh itu ya, saya tuh nggak bisa sampai hari ini. Yang saya bisa katakan adalah ngomongnya haleluya gitu. Haleluya, 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 haleluya. Ketika saya sudah naik gitulah istilahnya gitu ya. Itu yang bisa saya katakan adalah haleluya. Nah, karena saya dengar juga dari beberapa hamba Tuhan, haleluya itu adalah bahasa roh katanya. Ya udah saya enak aja ngomong haleluya gitu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Karena kalau mendengar pemaparan tadi, kalau bahasa roh itu harus ada yang mengartikan, dan mengartikan pun nggak bisa suami istri, itu harus berbeda tempatnya ya. Kelihatannya seperti itu ya Pak Juli ya. Iya. Sebab
biar jauh dari tuduhan kong kali kong. Kong kali kong, betul. Nah, Ya. Kalau bahasa haleluya itu bahasa roh bukan Pak Juli? ya, haleluya itu menurut itu apa namanya dibilang bahasa sorga karena Bahasa surga ya. iya hampir tidak bisa ada terjemahannya karena hampir seluruh negara di seluruh bahasa bilang haleluya ya haleluya. Haleluya juga ya. Kalau lihat dari penggalan-penggalan katanya itu halal Elohim Yahweh. Jadi maksudnya Tuhan Allah itu layak untuk disembah. Halal untuk disembah gitu loh. Layak untuk disembah. Itu pengertiannya. Ya. Haleluya itu diterjemahkan secara ini ya, puji Tuhan begitu. Maka Pantekosta zaman dulu, khususnya di Sumatera itu ya, mungkin Pak Manurung itu masih ingat kali. Kalau hamba Tuhan bilang, haleluya, jemaatnya bilang, puji Tuhan. Lalu pendetanya bilang, puji Tuhan, jemaatnya, haleluya. Jadi ya itu saja begitu. Ya memang kata yang paling tepat digunakan untuk kita berdoa dalam penyembahan itu haleluya. Ya. Terima kasih Pak Juli. Haleluya itu sudah lebih daripada kata-kata yang lain. Naik ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, yaitulah lewat haleluya tadi. Ya. Kalau rindu satu saat nanti dipenuhi dengan pengalaman berglosolali, Tuhan akan penuhi kok itu. Ya. Pasti Tuhan akan buat ketika kita membuka hati, Roh Kudus masuk ke dalam kita, ya menguasai kita sepenuhnya, itu akan keluar dengan sendirinya tanpa diajarin. Ya. Oke, terima kasih Pak Julianto. Ya. Oke, mungkin karena waktunya juga nih sebetulnya kelihatannya yang lain-lain juga mau bertanya gitu ya. Karena waktunya udah hampir jam 9. Saya langsung aja ke Bro Haiki, silakan Bro Haiki. Oke, thank you Bro Ahmad. Tadinya kata Bro Andreas kita mau kupas tuntas semua tentang manifestasi Roh Kudus ini ya. Tapi karena waktu, saya percaya nanti bisa ke Bapak Gembala, kita sharingkan tentang manifestasi ini dan saya percaya ada buah-buah roh yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Seperti tadi Pak Juli katakan bahwa manifestasi ini adalah perwujudan atau diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah untuk kita bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari karena Roh Kudus menguasai hidup dan memiliki kehidupan seorang untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus dan berada dalam penguasaan Roh Kudus, dan kita akan mendapatkan karunia Roh Kudus yaitu untuk menerima bimbingan serta melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita juga belajar dari karunia Roh Kudus ini, dan satu saya yang dapat nilai dari firman Tuhan pagi malam hari ini adalah pohon tanpa buah tidak ada gunanya. Demikian juga anak-anak Tuhan, betapapun tinggi karunia yang diperoleh tetapi tidak berbuah, tidak ada buahnya, maka tidak ada artinya ya. Itu adalah kehidupan kita untuk kita bisa berbuah, untuk kita bisa ada artinya, dan kita hidup dalam penguasaan Roh Kudus. Amin. Makasih banyak Pak Juli buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai Pak Juli dimanapun Pak Juli berada menjadikan saluran berkat buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Makasih juga buat teman-teman AMC ada di Bandung, ada di luar Bandung. Terima kasih tetap setia bergabung. Saya percaya ada berkat, ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kita, ada dalam himpunan orang-orang benar, pasti Tuhan nyatakan berkat buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini, pengumuman AMC. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini, setiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di Zoom yang sama seperti malam hari ini, link Zoom-nya sama. Saya mengundang buat teman-teman, buat sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini karena saya percaya
ada berkat, ada anugerah yang akan Tuhan nyatakan ketika kita belajar untuk mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita datang di bawah kaki Tuhan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dengan doa pagi ini ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Saya percaya itu. Amin. Selanjutnya ada ini adalah kebaktian. Kebaktian hari Minggu tanggal 15 Mei. Kita ada 3 bagian ya. 3 bagian jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore di ibadah kebaktian Minggu, dan akan dilayani oleh Ibu Christine dengan tema mengalami Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Selanjutnya minggu depan di link Zoom yang sama, di jam yang sama, kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Binsar Sagala dengan tema membedakan Roh Kudus. Dalam bulan ini kita temanya adalah tentang Roh Kudus, dan kita belajar untuk bisa membedakannya, tadi memanifestasikannya, dan kita bisa membedakan Roh Kudus atau roh yang bukan dari Tuhan. Akan diadakan minggu depan dengan speaker Bapak Pendeta Binsar Sagala tanggal 19 Mei 2022 pukul 19.30 di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Saya tetap mengundang untuk teman-teman AMC untuk bisa setia mengikuti ibadah AMC seperti malam hari ini. Selanjutnya untuk mensupport ibadah AMC ini juga saya berharap pada sahabat-sahabat AMC untuk bisa mempersembahkannya atau kolektenya melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gem Daniel untuk memberikan pencerahan tentang manifestasi kuasa Roh Kudus malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan, Pak. Oke, puji Tuhan. Ya, kita sungguh diberkati malam hari ini lewat pemaparan firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Juli Ardianto. Terima kasih Pak Juli buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua malam hari ini. Para pria-pria AMC, ya, semakin kita dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus, biarlah setiap kita boleh semakin memahami, ya, dia adalah Roh Kudus adalah pribadi. Dikatakan tadi dia parakletos, penolong, saudara, dalam hidup kita. Oleh sebab itu, biar kita senantiasa memiliki hubungan yang senantiasa lebih peka, semakin peka akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya percaya, ya, keintiman melekatnya kita dengan Roh Kudus, ya, terus dipimpin oleh Roh Kudus, itulah anak-anak Allah dikatakan. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dialah anak-anak Allah. Semakin kita memiliki hubungan dengan Bapa semakin dekat, maka saya percaya akan banyak manifestasi yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Untuk hidup kita jadi berkat, hidup kita berbuah, hidup kita berdampak, hidup kita berarti para pria-pria. Sebab itu Roh Kudus, saudara, penting sekali. Ya, saya percaya orang yang senantiasa dipimpin Roh Kudus akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Bukan yang dikejar. Saudara, bahasa rohnya tadi, saudara, meskipun tiap kali bahasa roh kalau nggak rubah-rubah karakternya, aduh, bahasa apa itu nggak tahu, saya nggak ngerti. Ya, saya percaya kalau bukannya tidak ini apa, saya sangat percaya. Saya juga bahasa roh, saudara. Saya percaya orang yang berbahasa roh tentunya dia semakin peka akan suara Roh Kudus, semakin dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Semakin dia semakin dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena dia penolong, saudara. Dia penghibur. Dia memimpin dari kebenaran firman Tuhan kepada seluruh kebenaran. Dikatakan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap pria-pria kita malam hari ini, kita semakin diberkati oleh
ya pemaparan firman Tuhan lewat hambanya tadi, Bapak Pendeta Yudi Ardianto memberkati kita semua. Dan malam hari ini kita sungguh, saya percaya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh saudara-saudara. Ya namun ya karena terbatasan waktu, ya mungkin masih ada beberapa minggu ke depan ya tentang Roh Kudus. Mari semakin kita peka suara Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati Pak Juli yang sudah memberkati kami semua, para komunitas AMC malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, nanti kita akan tutup dalam doa. Ada hambanya Pak Jamie udah live ya. Oke, Pak Kaleb Larmin menurung hambanya akan tutup dalam doa. Mari kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami hari ini. Sungguh kami diberkati dengan luar biasa. Biarlah kami pria-priamu Tuhan benar-benar dipimpin juga disertai oleh Roh Kudus. Biar nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus, dan pohon akan dilihat dari buahnya. Biarlah kami Tuhan berbuah-buah yang manis, buah-buah yang sedap, dan juga dapat dinikmati oleh semua orang. Pakai kami menyatakan kasih-Mu Tuhan. Pakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang dapat membendung kami untuk menyatakan kebaikan, untuk bersaksi, untuk berbuah-buah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hingga kami mengarahkan banyak orang-orang lain, pria-pria yang belum di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah kami dipakai Tuhan, bahkan untuk GPPS Jawa Barat, juga Agape, Patut Penjuru, dan yang lain-lain. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan, Pak Juli Ardianto Tuhan, dengan luar biasa, hingga di gereja Tuhan, dalam keluarga, dan dimanapun. Terima kasih Bapak Surgawi, tolong kami, ya Roh Kudus, pimpin kami terus dalam rancangan Tuhan yang sungguh luar biasa, hingga karya-Mu nyata dalam kehidupan kami, dalam perbuatan kami sehari-hari, dalam gereja-Mu, dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, usaha, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk AMC ini dan semua yang ambil bagian, dan pengorbanan hamba-hamba-Mu yang melayani juga berkati. Masih banyak pria-priamu yang belum ikut ambil bagian. Walaupun mungkin kami sudah ajak Tuhan, biarlah di hari-hari mendatang Tuhan, semakin banyak pria-priamu Tuhan yang dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, tetapi roh kami tetap semangat, saling mendoakan, saling mengingatkan. Istirahat kami malam ini juga Tuhan dalam naungan tudung keselamatan kemuliaan Tuhan. Hingga esok pagi kami boleh bangun kembali untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, marilah terima berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, keberhasilan, keberuntungan, keselamatan dari karya Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai, menguatkan kita hari ini, besok, sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Larmin, makasih Pak Juli sekali lagi. Makasih Om Juli. Atur nuhun. Makasih Pak Juli. Terima kasih kita semua. Kemarin. Yuk. Kasih Pak Juli. Selamat Pak Baren. Yuk. Pak Rahmat. Dan rekan-rekan di gereja. Tetap semangat Malam terus. ya, saya izin live ya. Malam semuanya. Terima kasih Bro Baren pujiannya. Yuk, mari. Ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan berkati ya.